Pada hari ini kita bahas lam sukun. Jadi pelajaran lam sukun ini jarang kita ketahui, jarang dipelajari ya. Nanti ada yang namanya hukum idgham syamsi dan idgham qamari. Di dalam Al-Quran lam sukun terdapat pada 3 tempat. Yang pertama lam isim, itu lam sukun pada kata benda. Yang kedua lam fi'il, lam sukun pada kata kerja. Yang ketiga lam harf, itu lam sukun pada huruf. Pada bagian ini dibagi menjadi 3 bagian. Yaitu pertama lam ta'rif, lam sukun pada alif lam, itu lam ta'rif namanya. Ya, yang lam harf tadi pada bagian ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama lam ta'rif, lam sukun pada alif lam. Yang kedua lam amar, lam sukun yang bermakna perintah. Ya, catat. Yang ketiga lam pada harf atau pada huruf, hal dan bal. Hal dan bal. Kita bahas satu persatu. Lam isim, lamul ism. Lamul ism adalah hiya lamun asliyatun waqa'at fi ismin wa la takunu illa mutawassitatan. Lam asli atau lam asli yang terdapat pada isim kata benda dan selalu berada di tengah kata. Ya, lam asli yang terdapat pada isim atau kata benda dan selalu berada di tengah kata. Hukum bacaannya lam isim ini adalah wajib izhar. Hukum bacaannya wajib izhar secara mutlak. Contohnya ghilmanun, ghilmanun, salsabila, salsabila. Lam sukunnya itu jelas baca. Izhar mutlak, secara mutlak. Ya. Alsinatukum wa alwanikum, misalkan seperti itu. Ada 3 hal yang penting diketahui ketika membaca lam isim, yakni perhatikanlah sifat bainiyah tatkala mengucapkan lam. Jadi jangan sampai tampil memanjangkan suara lam. Jadi hindarilah. Pertama misalkan seperti itu, salsabila, salah, memanjangkan lam, suara lamnya. Atau hindarilah sakta, berhenti sejenak. Yang kedua itu jangan sampai ada sakta. Salsabila, misalkan. Paham? Jangan ada sakta. Itu nanti semuanya ya. Semua terdapat di semua lam sukun. Pada huruf lam sukun, pada huruf lam yang disukun, dan hindarilah mengkolkolkan huruf lam yang disukun. Hindarilah mengkolkolkan huruf lam yang disukunkan. Misalnya salsabila, ghilmanun, ghilmanun, salsabila wa alwanukum, misalkan. Gitu. Apalagi misalkan apa? Contohnya apa lagi? Isim kata benda apa? 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 Ya. Oh, Qurratul Qadam. Oh ya, Qurratul Qadam. Ya. Baik, itu ya, yang penting jangan dipantulkan huruf lamnya. Jangan disaktakan dan jangan dikolkolahkan. Jangan dipanjangkan, jangan disaktakan dan jangan dikolkolahkan. Ya, ya nanti mama yang datang. Duduk aja di situ dulu. Yang kedua, lam fi'il.
Lamul fi'li hiya lamun asliyatun waqa'at fi fi'lin. Lam asli yang ada fi'il atau kata kerja. Lam fi'il berada pada dua keadaan, yaitu keadaan mutawassithah. Apabila lam sukun berada di tengah kata, maka secara mutlak hukumnya idhar. Contoh, ini kata kerja. Qulna alhaakum yaltaqithu yalhath. Kalau pada fi'il madhi, qulna alhaakum, ya, alhaakum. Pada fi'il mudhari, yaltaqithu yalhath. Pada fi'il amr, alqi alqiha alqi alqiha. Itu fi'il amr. Fi'il amr. Fi'il mudhari, yaltaqithu yalhath. Fi'il madhi, qulna alhaakum. Sama, tidak boleh ada pantulan juga. Itu dalam keadaan apapun. Jangan ada pantulan, jangan ada saktah, berhenti sejenak, jangan ada panjang. Paham? Ya. Sudah saya jelaskan di awal. Keadaan yang kedua yaitu apabila huruf lam sukun berada di akhir kata. Jadi maka hukumnya ada dua. Misalkan lam sukun itu ada di akhir kata. Pertama hukumnya idgham, yakni apabila setelah huruf lam sukun ada huruf lam atau ro. Pertama hukumnya idgham, yakni apabila setelah huruf lam sukun ada huruf lam atau ro. Kedua hukumnya idhar. Ini bila dia ada di akhir kata lam sukun. Yang kedua hukumnya idhar, yakni apabila setelah huruf lam sukun ada selain huruf lam dan ro, atau yang digunakan nomor hijaiyah. Itu idhar. Contoh, alam aqul lakum, alam aqul lakum, maka idgham. Paham? Dia lam bertemu lam kan? Alam aqul lakum, alam aqul lakum. Hukumnya idgham. Ini terdapat dalam fi'il tadi ya. Fi'il bukan isim, dalam fi'il kata kerja. Alam aqul lakum. Jadi bersambung dia idgham. Hukumnya idgham. Wa yaj'al lakum, wa yaj'al sukun lakum. Setelahnya lakum. Jadi hukum idgham tadi apabila setelah huruf lam sukun ada lam lagi atau ro. Itu idgham. Contoh lagi, faqul rabbukum, faqul rabbukum, maka dibaca faqur rabbukum, faqur rabbukum. Hukumnya idgham karena bertemu huruf ro. Ini asalnya ya hukum lamnya. Makanya dia ada namanya apa idgham? Apa? Idgham. Hukumnya idgham. Bukan idgham bila guna. Kalau bila guna kan sukun dan tanwin. Kita bukan membahas, perhatikan. Kita bukan membahas hukum non sukun dan tanwin. Tapi yang kita bahas apa? Hukum lam sukun. Hukum lam sukun. Harus bedakan. Supaya jangan bingung. Hukum lam sukun bukan non sukun dan tanwin. Ingat ya. Bukan, kita babnya bukan membahas hukum non sukun dan tanwin, tapi hukum lam sukun. Yang kedua tadi hukumnya izhar. Ya, apabila huruf lam sukun tadi bertemu dengan huruf selain lam dan ro, yaitu ada 26 huruf hijaiyah. Kalau huruf hijaiyah itu ada 28 huruf, dikurangi 2 jadi 26. Bertemu misalnya lif, ba, ta, tha, jim dan seterusnya. Kecuali lam dan ro, maka hukumnya idhar. Paham sampai di sini?
Sebab idgham pada huruf lam dan ra antara lain tamazzul dan taqarrub. At-tamazzul adalah kesamaan makhraj dan sifat pada lam sukun serta lam yang berharokat setelahnya yang tadi alam aqul lakum, itu tamazzul namanya. At-tamazzul. At-taqarrub adalah kedekatan makhraj dan sifat, ya, dari lam sukun dengan huruf ra, yaitu faqur rabbukum. Faqul rabbukum tulisannya dibaca faqur rabbukum. Paham sampai di sini? Paham? Paham? Terus sebab idghamnya karena kedekatan huruf. At-tamazzul lamnya sama dengan lam, dan at-taqarrub lamnya sama berdekatan dengan huruf ra, ya, makhrajnya. Lam huruf ini yang ketiga pada lam ta'rif, pada lam ta'rif atau alif lam. Lam huruf atau pada lam ta'rif pada alif lam, lam harf. Definisi lam ta'rif adalah hiya lamun sakinatun zaidatun an bunyatil kalimati taqaddamaha hamzatu waslin tuftahu indal ibtida'i biha wa yaliha ismun. Artinya lam sukun zaidah, lamun sakinatun zaidatun, lam sukun zaidah sebagai huruf tambahan yang masuk bahasa Arab nih. An bunyatil kalimati dari asal kata, ya, taqaddamaha hamzatu yang didahului hamzah waslin, hamzatu waslin yang didahului dengan hamzah wasl, ya kan? Tuftahu yang difathahkan indal ibtidai ketika memulai, biha dengannya, memulai bacaan dengannya, wa yaliha ismun yang lafaz berikutnya adalah isim. Keberadaan lam ta'rif ada dua keadaan, yaitu yang tidak mungkin dibuang atau dihilangkan dari isim. Apa tadi lam ta'rif pada alif lam? Lam ta'rif ada dua keadaan, yaitu yang tidak mungkin dibuang, dihilangkan dari isim, dan yang memungkinkan dapat dibuang atau dihilangkan dari isim. Lam ta'rif yang tidak mungkin dibuang: alladzani, allati, alladzi, Allah, al-an, al-yasa'a, alladzina, alladzaini. Itu yang tidak mungkin dibuang. Sadar? Lam ta'rif yang mungkin dibuang, lam ta'rif yang mungkin dibuang. Ya, catat. Harus tahu nih. Ini pelajaran. An-nasu, ya, ini mungkin dibuang. Dibuang, alif lamnya dibuang. Jadi nasu, nasut. An-nasu dibuang alif lamnya jadi nasut, manusia. Al-ardu alif lamnya dibuang jadi ardun. Kalau ada alif lamnya, harokat akhirnya kada domah zaid, jadi domah. Al-ardu, ardun, itu kalau dibuang alif lamnya. Al-hakimu alif lamnya kita buang jadi hakimun. Jadi contoh kedua dari keadaan di atas tidak terpengaruh apabila alif lamnya dihilangkan. Hukum bacaan, hukum bacaannya lam ta'rif tadi. Hukum lam sukun pada lam ta'rif ada dua. Hukum lam sukun pada lam ta'rif ada dua, yaitu ilham, apa yang disebut dengan ilham qamari. Nah, catat. Yang pertama hukumnya izhar atau disebut dengan ilham qamari. Yang kedua, dan idgham atau yang disebut dengan idgham syamsi.
bukan syamsiah ya, syamsi. Pertama, izhar qamari. Izhar lam sukun. Izhar lam sukun pada hukum pertama dinamai dengan izhar qamari, sedangkan lamnya disebut lam qamari, qamariyah. Ini hukumnya. Jadi lam sukun pada hukum pertama dinamai dengan izhar qamari, lam sukunnya, sedangkan lamnya disebut lam qamariyah. Jadi qamariyah itu bukan hukumnya, tapi hukumnya apa? Izhar qamari, hukum lam sukunnya. Huruf izhar qamari ada 14 huruf, ada di buku itu sudah. Jim, ha, ghain, ba, hamzah, ain, fa, apalagi kha, waw, kaf, ha, mim, ya, qaf. Semua huruf tersebut terkumpul dalam ungkapan ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Penamaan izharnya disebut izhar qamari dan lamnya disebut lam qamariyah. Sudah dicatat? Sebab terjadinya izhar qamari atau dihukumi izhar qamari adalah jauhnya makhraj huruf lam, dengan makhraj yang 14 huruf tersebut yang bisa sebutkan tadi. Ya, ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Ada di buku kita, ada kitab-kitab itu yang di awal-awal masalah lam qamariyah dan syamsiyah. Paham sampai di sini? Karena jauhnya makhraj huruf lam dengan makhraj yang 14 huruf tersebut. Sebab penamaan huruf hijaiyah qamariyah itu diibaratkan seperti qamar. Apa qamar? Bulan. Adapun lamnya diibaratkan seperti bintang pada malam hari, yang tetap terlihat dan tampak jelas walaupun bulan telah muncul. Jadi huruf hijaiyah yang 14 tadi ya itu diibaratkan bulan. Ya, huruf hijaiyah qamariyah tadi diibaratkan bulan, sedangkan lam sukunnya dan lamnya ibaratnya itu adalah bintang-bintang pada malam hari. Meskipun bulan sudah muncul, bintang masih tetap ada. Paham sampai di sini? Makanya dibaca jelas izhar qamari. Maka huruf lam yang bersukun tetap dibaca jelas sukunnya apabila bergabung dengan huruf tersebut. Contohnya al-ahad, alhamdulillahi rabbil alamin. Hukumnya apa tadi? Hukumnya izhar qamari karena bertemu dengan huruf hijaiyah. Hurufnya apa? Huruf hijaiyah qamariyahnya apa? Ha. Jadi huruf hijaiyah qamariyah ha ini ibarat bulan. Lamnya ibarat bintang. Bulan muncul, bintang tetap ada. Paham? Berarti lamnya tetap jelas dibaca. Paham sampai di sini? Banyak. Al-Basir, Al-Umu, Al-Ghafur, Al-Halim, Al-Jalil, Al-Karim, Al-Wadud, Al-Khabir, Al-Fatah, Al-Alim, Al-Qadir, Al-Yawma, Al-Mu'min, beriman, Al-Hadi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin hukumnya apa? Rabbil Alamin hukumnya izhar qamari. Hukum lamnya adalah izhar qamari karena dia bertemu dengan huruf hijaiyah qamariyah. Hurufnya apa? Ain. Terakhir,
kedua idgham syamsi. Terakhir idgham syamsi. Idgham lam sukun pada hukum kedua dinamai dengan idgham syamsi, sedangkan lamnya disebut lam syamsiyah. Lam syamsiyah. Hurufnya ada 14 huruf. Nanti dicari di situ ya. Ya. Ta, ra, sad, fa, ta, sin, dal, nun, dal, ba, lam, shin, zai, dan waw. Jadi ini penamaannya adalah idgham syamsi karena dan lamnya disebut lam syamsiyah, lam syamsiyah. Idghamnya dinamakan idgham syamsi, lamnya lam syamsiyah. Sebab terjadinya idgham syamsi ada dua. Yang pertama tamatsul pada huruf lam dan taqarrub pada huruf-huruf selain lam. Contoh misalnya dia bertemu lam, al-lail, bertemu lam ya. Sebab penamaan, jadi ibaratnya gini. Huruf hijaiyah syamsiyah yang 14 tadi itu diibaratkan syams, yaitu matahari. Adapun lamnya diibaratkan seperti bintang-bintang pada siang hari yang tidak terlihat dan tidak tampak ketika matahari muncul. Oleh karena itu huruf lam ketika bertemu dengan huruf syamsiyah, ia diidghamkan sehingga tidak tampak dalam bacaan. Tampaklah kira-kira bintang. Bila siang hari muncul matahari ya, pagi hari kelihatan nggak bintangnya? Kelihatan nggak bintangnya? Tidak kelihatan. Contoh bacaannya at-tariq was-samaa'i wat-tariq was-samaa'i wat-tariq. At-tariq harusnya bacanya was-samaa'i wal-tariq, gitu kan? Nah, lamnya melebur ke huruf to karena huruf to-nya adalah huruf hijaiyah syamsiyah. Seperti matahari, lamnya seperti bintang tadi ya, hilang karena matahari timbul. Akhirnya dibaca wat-tariq. Paham sampai di sini? Al-thamarat dibaca al-thamarat. Paham? Al-sadiqun dibaca as-sadiqun. Hukumnya apa? Idgham syamsi. Surah Ar-Rahman. Ar-Rahman dibaca Ar-Rahman. Ar-Rahman. Surah At-Takatsur. Al-Takatsur dibaca At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Lamnya hilang, melebur ke huruf ta-nya. Paham sampai di sini? Hukumnya idgham syamsi. Harus paham karena kita tes di surah Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Hukumnya apa? Ar-Rahman hukumnya, lamnya hukumnya idgham syamsi. Paham? Paham? Hukum baca. Jangan bilang wadduha. Hukumnya, lamnya hukumnya idgham syamsi. Wadzariyat. Adzariyat. Lamnya hukumnya, lam hukumnya adzariyat hukumnya idgham syamsi. Was-sama hukumnya idgham syamsi. Paham kan? Masih ingat? Masih ingat kan? Jelasan tadi? Masih ingat. Baik, sampai di sini kita bisa lanjutkan. Yaitu lam amar, lam huruf adalah amar. Kita habiskan hukum lam.